السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزكم الله كمسلمين rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana sering kita sampaikan dulu, mudah-mudahan masih ingat bahwa fitnah sururiyah bukan fitnah yang terakhir. Akan muncul fitnah lainnya yang lebih dahsyat. Ketika muncul fitnah berikutnya dalam bentuk talawun, dalam bentuk-bentuk lain, mulai mereka mengira bahwa ini fitnah yang dahsyat. Saya katakan sekali lagi waktu itu, sebentar lagi akan ada fitnah yang lebih dahsyat. Ini bukan fitnah yang terakhir. Karena memang fitnah demi fitnah akan terus berdatangan selama kita hidup di dunia. Maka muncul fitnah berikutnya, fitnah para musaffikin. Fitnah tuduhan tak berdasar. Fitnah penjatuhan nama baik terhadap ulama ahli sunnah. Ikhwani fillah a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Walaupun mirip bentuk fitnahnya dengan fitnah Haddadiyah, mirip memang, sehingga dikatakan kepada Syekh Rabi', apakah ini seperti Haddadiyah? Kata Syekh Rabi' hafizahullah, akhas minal Haddadiyah, lebih jelek lagi dari Haddadiyah. Kita tahu di antara penyimpangan Haddadiyah adalah menjatuhkan para ulama dengan ketergelinciran mereka dan menghilangkan jasa, bahkan membuang kitab-kitab para ulama hanya karena ada zallah di dalamnya. Sampai mereka berdatangan pada Syekh bin Baz waktu itu, apakah kita perlu buang Fathul Bari? Karena di dalamnya ada pemikiran atau ada takwil-takwil di dalamnya. Kata Syekh bin Baz dengan arif dan bijak menyatakan, nanti sampai kalian bisa membuat yang lebih bagus dari ini.
Ikhwani fillah a'azzakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Haddadiyah menjuluki beberapa ulama seperti Syekh Rabi dengan irja. Dengan tidak sopan mereka memanggil dalam situsnya ya Rabi, ya Murji. Itu Haddadiyah. Ternyata akhir-akhir ini yang hampir sudah hilang nama Haddadiyah atau hampir tidak dibicarakan lagi karena tidak laku. Tiba-tiba muncul kembali. Dan kemudian berkata dengan memakai ucapan seorang alim katanya. Menyatakan ya Rabi, ya Murji, ini sekarang saudaramu, temanmu, orang dekatmu. Muhammad bin Hadi mengatakan begini dan begini. Yang menunjukkan bahwa engkau adalah orang yang demikian dan demikian. Yang benar-benar murji. Istaghallu. Mereka mendapatkan keuntungan dengan itu. Dengan penyimpangan Muhammad bin Hadi. Mendapatkan sesuatu. Dia bawa di situsnya untuk ditabrakkan kepada Syekh Rabi. Syekh Rabi seorang alim minal ulama. Seorang yang kabir fil ilmi wa kabir fis sinni. Maka tidak langsung kemudian menyatakan bahwa engkau bersama Haddadi. Tidak langsung seperti itu. Itu caranya mereka. Adapun orang tua yang bijak, yang berilmu memanggilnya, menasehatinya. Dinasehati. Bahwa ucapanmu menyelisihi sekian para imam. Ucapanmu bertentangan dengan para imam-imam ahlu sunnah fulan wa fulan wa fulan. Aina anta minhum? Itu pertanyaan Syekh Rabi. Di mana kamu dibandingkan mereka? Saya enggak ada apa-apanya. Baik. Kalau begitu, cabut ucapanmu. Syekh Abdullah Al-Bukhari yang waktu itu hadir berkata kepadanya, kamu ucapkan di dalam kajian yang sama karena rutin, dan kemudian kamu bantah Haddadiyah supaya kamu tabarra, berlepas diri dari Haddadiyin. Iya, janji mau mencabutnya. Sampai hari ini belum dicabut. Ikhwani fillah a'azzakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini sesungguhnya muqaddimah. Kenapa kita perlu membahas tentang kedudukan ulama dan siapa ulama? Kita bandingkan bagaimana sikap Syekh Rabi dengan Syekh Muhammad bin Hadi. Perbedaan ilmu dan perbedaan umur. Yang ini terburu-buru, yang beliau Syekh Rabi sabar. Hikmah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam menghadapi berbagai macam fitnah, dan sekali lagi saya katakan bahwa ini bukan fitnah yang terakhir. Siap-siap akan ada fitnah yang lebih dahsyat lagi dari ini. Dan itu barakallahu fikum memang sunnatullahi fil kaun. Hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan menyatakan kami beriman tanpa diuji? Pasti akan datang ujian. Tetapi kaedahnya sesungguhnya sama menghadapi berbagai macam fitnah wa syubuhat. Kaedahnya sama, yaitu istiqamah al-hujjah. Kaedahnya tidak berubah, yaitu berpegang dengan kitab wa sunnah. Rasulullah SAW sudah berpesan sejak dulu. Sejak awal pertama beliau menyatakan dengan kalimat waman ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati. Siapa yang hidup di antara kalian nanti akan menyaksikan pertikaian yang banyak, perselisihan yang banyak. Fa 'alaikum bisunnati, maka atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian dari perkara-perkara muhdats, perkara yang baru diada-adakan, yang tidak ada dalam Quran wal Sunnah. Kaidahnya pegang sunnah, hati-hati dari perkara baru. Pemikiran Haddadiyah perkara baru. Pemikiran mereka yang tidak membedakan antara zallah wal khata' dan kekeliruan, tidak dibedakan dengan orang yang dal, mudil. Mereka samakan. Tergelincir, sesat. Salah, mubtadi'un dal. Keliru,
Dia jahil, su'fuq, tidak punya ilmu. Ini muhdatsun, barakallahu fikum. Mengapa? Karena sudah kita jelaskan bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan pada kita ketika melihat satu kesalahan. Ikhwani fillah, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tansahuhu, menasihati dia, mengingatkan dia, mengajak untuk kembali, dan ketika kembali nafrah biruju'ihi, kita gembira dengan kembalinya. Maka kaedahnya kembali pada sunnah, dan kemudian kita memahaminya dengan pemahaman salafus salih. Dan tidak ada yang ahli di bidang sunnah, tidak ada yang ahli di bidang aqwalis salaf, kecuali a'immah, para ulama. Maka tidak bisa kita lepas dari para ulama. Kita anak-anak kecil, kita orang-orang kerdil, kita harus berjalan bersama para ahlinya, para imam, para ulama. Ikhwani fillah, a'azakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun?" Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ini bukan pertanyaan membutuhkan jawaban, tetapi maknanya pernyataan bahwasanya ulama ahlul ilmi alladzina ya'lamun berbeda dengan mereka-mereka yang tidak berilmu. Ikhwani fillah, a'azakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga menyatakan fadlul alimi 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum. Rawahu Abu Daud wa Ibnu Majah dan Tirmidzi. Keutamaan seorang alim di atas ahli ibadah seperti keutamaanku, kata Nabi, di atas yang terendah di kalangan kalian. Berarti jauh sekali. Kafadli, seperti keutamaanku di atas orang-orang yang terendah di antara kalian. Mengapa demikian? Karena memang al-ilmu warasatul anbiya. Yang namanya ilmu itu warisan dari para anbiya. Wal ulama, pewaris-pewarisnya. Para ulama yang mengambil warisan para anbiya, yaitu ilmu. Wal rasul ilm. Mereka mendapatkan warisan dari anbiya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka seorang yang alim adalah orang yang dalam keadaan memiliki ilmu wal fiqh. Dan ini keistimewaan mereka para ulama. Tetapi ciri mereka terus talabul ilmi, terus mencari ilmu, terus menimba ilmu, tidak pernah sombong menyatakan saya sudah cukup. Tidak pernah. Berkata Sa'id bin Jubair rahimahullah, la yazalur rajul aliman ma ta'allama. Seorang akan terus dikatakan alim selama dia terus belajar. Fa idza taraka al-'ilm, kalau dia berhenti mencari ilmu, wa dhanna annahu qad istaghna, dan dia menduga bahwa dia sudah cukup, waqtafa bima 'indahu, dan merasa cukup dengan apa yang dia punya, fahuwa ajhalul jahilin. Saat itu dia menjadi orang yang terbodoh. Ajhal ma yakun. Demikian kata Ibnu Jubair, Sa'id Ibnu Jubair rahimahullahu taala, sebagaimana dinukil dalam Al-Fawaid Al-Muntaqah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-ilmu tertinggi. Maka orang yang berilmu kedudukannya juga tinggi. Laisa syai' a'azzu min al-'ilm. Tidak ada sesuatu yang lebih tinggi dari ilmu. Al-muluk, para penguasa, para raja, hukamun 'alan nas, mereka pemimpin, mereka penguasa atas manusia. Tetapi al-ulama hukamun 'alal muluk. Sedangkan para ulama hakimnya para raja dan para penguasa. Setiap penguasa mesti punya penasehat. Siapa penasehatnya? Orang berilmu. Yang alim. Yang memiliki ilmu. Khususnya ilmu din. Ilmu agama. Demikian dikatakan oleh Abul Aswad Ad-Du'ali. Demikian pula dikatakan ciri berikutnya dari para ulama adalah arhamun nas. Alim yang berilmu akan sayang pada manusia.
Tabib, seperti dokter kepada pasiennya. Kalau dokter bersikap pada pasien dengan sikap yang kasar, bukan sembuh, semakin rusak, semakin sakit. Maka dikatakan oleh Yahya bin Mu'ad, al-ulama arham bi ummati Muhammadin SAW min abaihim wa ummahatihim. Bahwa para ulama lebih rahmat kepada umat Nabi Muhammad SAW dari bapak-bapak mereka sendiri dan dari ibu-ibu mereka sendiri. Mereka bertanya kepada beliau, kaifa dzalik? Bagaimana mungkin lebih sayang pada mereka daripada ibu bapak mereka? Iya. Lianna aba'ahum wa ummahatihim yahfazunahum min narid dunya. Karena bapak-bapak mereka, ibu-ibu mereka menjaga anak-anaknya dari api dunia. Sedangkan para ulama menjaga umat dari api akhirat. Mana yang lebih mengerikan dan lebih berbahaya? Narul dunya atau narul akhirah? Tentunya narul akhirah lebih mengerikan. Maka yang dipikirkan oleh para ulama, bagaimana umat selamat dari naril akhirah. Bagaimana umat selamat dari penyimpangan dan kesesatan. Bukan berjalan dengan dendam. Bukan berjalan dengan emosi. Bukan berjalan dengan keuntungan pribadi. Atau kalau dia tersinggung, dia akan sikat habis. Kalau dia cocok, dia akan puji-puji. Tidak. Ukurannya bukan itu. Ukurannya bagaimana manusia bisa selamat dari penyimpangan-penyimpangan. An-nasihah. Ad-din nasihah. Ad-dinun nasihah. Ad-dinun nasihah. Diulang-ulang oleh Nabi 3 kali. Liman ya Rasulullah, lillah. Untuk Allah subhanahu wa ta'ala ikhlas. Walir rasulih dalam rangka mentaati sunnah Rasulullah SAW. Wali a'immatul muslimin. Dan untuk para penguasa dalam rangka taat pada penguasa. Dan kemudian untuk seluruh ammatihim. Kepada keumuman manusia. Bisa dibayangkan kalau tidak ada ulama. Apa yang terjadi di masyarakat ketika tidak ada ulama? Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, aulal ulama lasaran nas mithal bahaim. Kalau saja enggak ada para ulama, niscaya manusia seperti binatang ternak. Dan ini tidak berlebihan. Ucapan Al-Hasan Al-Basri dalam Mukhtasar Nasihah Ahlul Hadis halaman 167, ini tidak berlebihan. Memang manusia tanpa bimbingan ilmu dari para ulama, niscaya mereka enggak tahu mana mahram, mana yang bukan mahram. Seperti binatang ternak, ada pasangan lawan jenisnya dia akan kawini. Enggak tanya dia siapa, bapaknya siapa, turunan siapa, apakah masih ada hubungan kerabat atau tidak ada hubungan kerabat. Enggak dibahas itu. Bayangkan para manusia tanpa ulama, tidak ngerti mana mahram, mana yang boleh dinikahi, mana yang tidak boleh dinikahi. Ini baru satu contoh. Masih ada sekian syariat yang mengerikan. Yang kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, niscaya suatu saat wanita akan salat wa hunna huyyad. Niscaya pada suatu saat ketika tidak ada ilmu, mereka para wanita akan salat dalam keadaan mereka haid. Sekarang lihat. Sekian banyak orang dalam keadaan ada ulama. Dalam keadaan ada ilmu. Di masjid-masjid dikaji. Tapi toh banyak para wanita yang gak ngerti tentang hukum haid. Banyak manusia yang tidak ngerti tentang mana mahram, mana bukan mahram. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, al-a'malu sayyi'ah da'un. Amalan-amalan jelek itu penyakit. Lebih-lebih lagi amalan jelek itu penyimpangan-penyimpangan, kebidahan-kebidahan atau kesyirikan-kesyirikan. Wal ulama dawa, kata Tsauri rahimahullah, sedangkan ulama adalah obatnya. Fa idza fasada al ulama faman yashfid da. Kalau ulamanya yang rusak, siapa yang akan menyembuhkan? Para ulama obatnya. Tetapi Nasallahu alaihi, kalau ada seorang yang berilmu, ternyata dia tidak beradab. Atau orang yang berilmu, tetapi dia dalam keadaan tidak mengamalkan ilmunya. Faman yashfidda.
Siapa yang akan menyembuhkan, kata Sufyan ats-Tsauri rahimahullah. Wa qala, dan juga beliau berkata rahimahullah, mathlul alim mithlul tabib. Permisalan seorang ulama seperti seorang dokter. La yada'ud dawa illa ala mawdi'id da. Permisalan ulama, kata beliau, seperti dokter. Dia akan meletakkan obat pada penyakitnya yang pas. Ini barakallahu fikum karena alim. Tetapi kalau tidak alim, dia akan meletakkan satu obat tidak pada tempatnya. Dengan dosis yang salah. Yang seharusnya dinasihati dengan baik-baik, dia sikat seperti ahlul bid'ah. Yang seharusnya dia katakan dengan kalimat yang hikmah, tetapi dia kemudian menyikatnya atau menyatakannya dengan kesimpulan dan keputusan yang mengerikan. Dengan sumpah serapah, dengan caci makian. Apakah akan sembuh? Tambah sakit. Parah. Yang tadinya satu penyakit jadi 2, 3, 4 penyakit, jadi komplikasi. Mengapa? Salah penempatan obatnya. Mathalul ulama kat-tabib, kata Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, seperti dokter. Kalau dia melihat orang yang sakit, oh obatnya ini. Kalau yang ini, oh obatnya ini. Barakallahu fiikum. Maka niscaya akan sembuh. Karena dia alim. Karena dia berilmu. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, al-amil ala ghairi ilmin kasalik ala ghairi tariq. Seorang yang beramal, tetapi tidak di atas ilmu, tidak dengan bimbingan ilmu, maka niscaya dia seperti orang yang berjalan tidak di jalannya. Artinya, kalau dia memiliki satu tujuan, dia jalannya ke jalan yang lain, bukan ke tujuan tadi. Wal amil ala ghairi ilmin, orang yang beramal tanpa ilmu, tanpa bimbingan ilmu, yufsid akthar mimma yuslih. Orang yang beramal tanpa ilmu, berbicara tanpa ilmu, bersikap tanpa ilmu, memutuskan tanpa ilmu, niscaya yufsid akthar, akan lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Maunya memperbaiki malah hancur. Maunya dia menasehati, tetapi karena porsinya yang salah, kemudian terjadilah pertikaian, perpecahan dan fitnah azimah. Yufsid akthar mimma yuslih. Qala, berkata beliau selanjutnya Al-Hasan Al-Basri, fatlubul ilm, maka carilah ilmu. Falaban la yadurru bil ibadah, carilah ilmu terus, tetapi tidak meninggalkan ibadah, pengamalan ilmu tersebut. Watlubul ibadah, dan beribadahlah, semangatlah beramal. Falaban la yadurru bil ilmi, tetapi jangan menyia-nyiakan talabul ilmi. Sejalan. Belajar, beramal. Ambil ilmu, kerjakan. Dengarkan, ambil, kerjakan. Ini ikhwani fiddin, a'azakumullah, bimbingan para ulama. Fa inna qauman talabul ibadah wa tarakul ilm. Sebagian manusia katanya mencari ibadah tapi meninggalkan ilmu. Hatta kharaju bi asyafihim ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka justru menghunuskan pedang-pedang mereka memerangi kaum muslimin, umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena kurangnya ilmu. Semangat beribadah tanpa ilmu, semangat berdakwah tanpa ilmu, semangat berjuang tanpa ilmu. Walau talabul ilmi, kalau saja dia mencari ilmu dan belajar, terbimbing dengan ilmu dari para ulama, lam yadullahum ala ma fa'alu, niscaya mereka tidak akan terarah kepada apa yang mereka lakukan. Tidak akan mengarah pada apa yang mereka lakukan, yaitu memusuhi, memerangi kaum muslimin. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Memang fitnah kalau datang, yang tahu hanya ulama.
Nanti kalau sudah pergi, baru juhala mengetahui. Oh, ternyata itu fitnah. Sebagaimana dikatakan oleh Ruzaik ibni Abi Ruzaik. Kata beliau, aku mendengar Al-Hasan ibni Abil Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, Inna hadhil fitnah, idza aqbalat arafaha al-ulama. Fitnah-fitnah itu ketika datang, yang tahu para ulama. Inilah, maka saya katakan tadi, berpegang dengan kitab sunnah, dengan pemahaman salaf, melalui para ulama, a'immah. Mengapa? Karena ketika datang fitnah, arafaha al-ulama. Wa idza adbarat, arafaha kullu jahil. Arafaha kullu jahil. Ketika sudah pergi, baru diketahui oleh orang-orang yang bodoh. Oh, ternyata kemarin itu fitnah ya. Terlambat. Telat kamu. Baru tahu sekarang. Ikhwan ibn a'azakumullah, alhamdulillah kalau dia kemudian tahu walaupun terlambat. Mudah-mudahan bisa selamat. Yang menyedihkan adalah mereka yang terus dalam fitnah dalam keadaan tidak sadar. Dalam keadaan tidak tahu, dalam keadaan merasa ini yang hak, ini yang hak, ini yang hak. Limana? Mengapa? Karena dia tidak bertanya pada ahlinya yang alimun, yang berilmu, yang sudah teruji ilmunya dalam sekian banyak fitnah sepanjang masa, yang sudah putih jenggotnya di dalam perjalanan sunnah, yang sudah renta tulang belulangnya dalam perjuangan tauhid was sunnah, di dalam dakwah, dalam menghadapi berbagai macam ahlul dhalal. Masya Allah, sudah 90 tahun Syekh Rabi'. Ikhwan ibn a'azakumullah. Sedangkan saya Muhammad masih separuhnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beliau sudah menghadapi Haddadiyah, sudah menghadapi Sururiyah, sudah menghadapi Hajuriyah, sudah menghadapi berbagai macam fitnah. Syabat lihahum fi da'wah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Laisa minna, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana wa lam ya'rif li'alimina ay haqqahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan dalam Musnad dan juga diriwayatkan oleh Imam Hakim rahimahullah, bukan dari golongan kami. Siapa yang tidak merahmati orang-orang yang kecil, yang lebih muda daripadanya, dan yang tidak memuliakan orang-orang yang lebih tua, wa ya'rif li'alimina, dan tidak mengenali orang-orang alim, disebutkan di sini, yakni haqqahu, yakni haknya, kata rawi. Laisa minna, ini ancaman. Bahkan disebutkan ancaman laisa minna, berarti dosanya dosa besar. Laisa minna, bukan dari golongan kami siapa yang tidak menyayangi yang kecil, tidak memuliakan yang lebih tua, dan tidak mengenali haknya para ulama. Tidak mengenali haknya para ulama. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dulu di zaman fitnah ikhwanul muslimin, yang lebih tepat dikatakan ikhwanul muflisin, apa yang mereka katakan untuk menjauhi ulama? Masyayikh tidak tahu urusan kita di sini. Masyayikh tidak mengerti, belum dengar. Mereka itu tidak tahu al-asriyah, nggak tahu thaqafah islamiyah, wawasan, tidak tahu, hanya kitab, nggak tahu wawasan politik. Berpindah pada fitnah Sururiyah sama. Kalimatnya setali tiga uang. Berbeda lafaz, satu makna. Kata Abdurrahman Abdul Khalid, para ulama tidak memiliki asriyah. Dengan lahjah dia asriyah. Maksudnya dari kata asr, kekinian. Tidak punya kekinian. Mereka hanya kenal Jahmiyah, Mu'tazilah, Khawarij. Padahal sekarang banyak penyimpangan sia-sia.
syirik politik katanya, ila akhirnya. Sama ulama yang disikat. Semakin kemari juga muncul yang lebih halus lagi. Sama menyatakan begitu. Ternyata di fitnah ini juga sama. Mereka menyatakan Syekh Rabi sudah tua. Maksudnya apa? Sama. Jangan dari Syekh Rabi ambilnya. Dari yang muda. Ikhwan ibn a'azakumullah, ingat mereka. Tokoh-tokoh sururiyin dulu yang katanya ulama. Bahkan dijuluki dengan Syekhul Islam abad 20. Syekhul Islam abad 20 siapa? Tokoh mereka. Yang mereka katakan ulama, Syekhul Islam Ibn Taimiyah abad 20 ila akhirnya. Salman Audah. Dan Ibnul Qayyim abad 20-nya. Aid al-Qarni. Karena sering bicara hati. Bicara syair-syair sampai kebablasan. Nah, kebablasan ada kesyirikan di dalamnya. Karena memuji-muji Nabi. Berlebihan. Padahal mereka umurnya masih sangat muda. Dan mereka memiliki a'imah para ulama kibar. Dan dia selisihi seluruhnya. Para ulama ini terbawa katanya. Dengan penguasa. Para ulama ini digitukan. Dan kemudian orang-orang yang di bawahnya terbawa. Mengira bahwa ulama ini gak ada apa-apanya. Ini yang alim. Sebentar. Seperti Fata Morgana kemudian lewat. Hilang, lenyap. Mana Syekhul Islam abad 20? Mana karyanya? Mana hasilnya? Ikhwan ibn a'azakumullah. Wa amma zabadu fayadhabu jufa'a. Wa amma ma yanfa'un nas wa yankusu fil ardi. Adapun apa yang merupakan buih akan hilang sirna. Adapun yang bermanfaat yamkusu fil ard, akan terus di muka bumi dan terus bermanfaat. Kitab-kitabnya terus dibaca. Berapa karyanya Syekh Rabi? Kitab. Bahkan setiap beliau membantah ahli bidah pun muncul kitab yang ilmiah, bukan caci maki isinya. Ilmiah, ilmu isinya, bukan sumpah serapah, bukan ucapan jelek, bukan kalimat akhir, irbid, bukan itu yang keluar. Ilmu, qala Allah, qala Rasul, qala. Sehingga kitabnya masih terpakai sampai hari ini dan dianjurkan oleh para masyayikh, termasuk Syekh Muqbil rahimahullah menyatakan baca rududnya Syekh Rabi, kitab-kitab rudud Syekh Rabi. Fiha ilm, dalamnya ada ilmu. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembalilah kepada para ulama. Kenalilah kedudukan mereka, jangan sok tahu. Kita anak-anak kecil di hadapan bapak, Walid, Syekh Rabi, Syekh Ubaid, dan masyayikh lainnya dari para ulama. Berkata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, fasadun nas idza jaa al-ilmu min qibali as-saghir ista'sa 'alayhi al-kabir wa salahun nas idza jaa al-ilmu min qibali al-kabir tabahu alaihi saghir. Rusaknya manusia kalau ilmu itu datang dari orang-orang kecil, kemudian ditentang oleh orang-orang besarnya. Sedangkan baiknya manusia adalah ketika ilmu datang dari orang-orang besar dan diikuti oleh yang kecilnya. Demikian kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Juga beliau berkata, agar kita tawadhu liman 'allamakum. Hendaklah kalian tawadhu di depan orang yang mengajari kalian. Tawadhu. Kenali kedudukan kita. Kita ini anak-anak mereka. Kita ini murid-murid mereka. Kita ini sepantasnya duduk bersimpuh di hadapannya dan mendengarkan nasihat beliau-beliau. Bukan membantahnya, apalagi menyerangnya, apalagi menyatakan engkau sudah tua, engkau pikun, engkau begini, engkau begitu. Astagfirullah. Man ant? Siapa kamu? Qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. La yazalun nas bi khairin ma akhadul ilma an akabirihim. Wa an umanaihim wa ulamaihim. Kata beliau radhiyallahu taala anhu sebagaimana dinukil dalam Al-Madkhal halaman 275 oleh Al-Baihaqi rahimahullah,
dan juga dalam Nasihat Ahli Hadis dan dinukil dalam Faidul Qadir. Ikhwani fi din a'azakumullah, bahwasanya beliau menyatakan, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, manusia akan tetap dalam keadaan baik selama mereka mengambil ilmu an akabirihim, dari orang-orang besarnya, wa an umanaihim, dan orang-orang yang terpercaya amanah, wa ulamaihim, dan orang-orang berilmu. Baik, kata beliau, manusia akan dalam keadaan baik selama mereka mengambil ilmu dari orang-orang yang memiliki 3 sifat ini: akabir, umana, ulama. Kalau amanah sudah ma'ruf maknanya, menyampaikan amanah yang ada di pundak-pundak mereka, menjelaskan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Tapi makna akabir apa kira-kira? Kalau kamu katakan akabir itu maknanya alim, bagaimana dengan ulamaihim, ulamanya, berilmu juga. Disebutkan 2 kali berilmu dengan berilmu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Qutaibah Ad-Dainuri menyatakan makna akabir bukan hanya ilmunya, umurnya. Yani mereka yang kabirus sinni fil ilmi, besar ilmunya dan besar umurnya di dalam ilmu. Apa keuntungannya? Masalah umur. Bukankah kata mereka dengan logika. Ikhwani fillah azakumullah, padahal yang namanya sin, sekian banyak hikmah di dalamnya. Kita bacakan ucapan Ibnu Qutaibah Ad-Dainuri rahimahullah tentang makna akabir. Qala Abdullah ibn Muslim ibn Qutaibah Ad-Dainuri rahimahullahu ta'ala, yuridu, yang dimaksudkan oleh beliau, la yazalun nas bi khairin ma kana ulama'uhumul masyayikh. Manusia dalam keadaan baik selama mereka berpegang dengan ulama yang masyayikh, yang sudah sepuh. Walam yakun ulama'uhumul ahdath. Tidaklah ulama mereka anak-anak ahdath, masih muda-muda. Bukan. Ikhwani fillah azakumullah, Rasulullah SAW berbicara tentang khawarij. Apa sifat mereka? Hudathaul asnan. Hudathaul asnan, muda-muda umurnya. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyikapi mereka atau menyifati mereka seperti itu. Juga Abu Hurairah pernah mengatakan, aku dibisikkan oleh kekasihku Rasulullah SAW tentang sesuatu yang aku kalau sampaikan laqata'a hadzal hulqum. Kalau aku sampaikan akan putus urat leherku ini, aku akan dipenggal. Sampai ada yang penasaran, bertanya kepadanya, maksudmu apa? Dikabarkan oleh Nabi, akan datang nanti penguasa yang muda-muda, muda lagi. Dan itu untuk menjelekkan. Artinya, dzam, cercaan, yang akan begini. Mengapa? Karena muda-muda ini biasanya belum stabil, emosional, cepat marah, terburu-buru. Itu semua sifat anak muda. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Semakin berumur semakin turun emosionalnya, semakin bijak sikapnya. Kembali kepada ucapan Dainuri rahimahullah, Ibnu Qutaibah. Qala, mereka dalam keadaan baik selama ulama'uhumul masyayikh. Walam yakun ulama'uhumul ahdath. Tidaklah ulama mereka anak-anak muda. Lianna syekh qad zalat anhu mut'atas syabab. Karena kalau syuyuh sudah lewat mut'atas syabab. Sudah lewat masa kekanak-kanakannya. Wahiddatihi, kencengnya, yang berapi-api, kadang kebablasan, sudah mulai reda. Wa ajalatihi, dan keterburu-buruannya akan berkurang. Wa safahihi, dan kebodohannya pun berkurang.
Semakin berumur, semakin ilmu, semakin berpengalaman, semakin tahu, semakin mengerti keadaan umat dengan lengkap, maka semakin hikmah, hilang safa. Wastashabat tajrubah wal khibrah. Dan juga seiring dengan umur lebih tua atau semakin sepuh, kata beliau, istashabat tajrubah, seiring dengan itu dia bertambah pengalaman. Wal khibrah, pengetahuan. Wala yadkhul alaihi fi ilmihi syubhah, sehingga tidak bisa masuk dalam ilmunya syubhat. Mengapa? Sudah pengalaman banyak, sudah memiliki khibrah, sudah memiliki tajrubah. Datang seorang hizbi mutasattir, pura-pura sebagai salafi, menyatakan kaita wa kait. Masyayikh mengatakan maksudnya begini. Ini kan yang kamu maksud. Langsung dipaham. Langsung diketahui siapa kamu. Ikhwani fid din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa la yaghlib alaihi al-hawa. Dan biasanya orang tua tidak bisa dikalahkan oleh hawa nafsu. Diiming-iming dunia. Oh, saya sudah mau mati. Mau apa dunia? Sebentar lagi saya masuk liang kubur. Ditawari atau difitnah dengan fitnah wanita, sudah lewat masanya. Anak muda punya satu pasti pengen dua, dan dua masih pengen tiga. Semangat berapi-api. Dengar suara wajilat qulubuhum. Ini tidak bisa diingkari. Orang tua tidak demikian. Tidak demikian. Berbeda keadaannya. Wala yamilu bihi tama', sehingga orang-orang yang sepuh biasanya tidak tamak, sudah tidak lagi serakah pada dunia. Wala yastazilluhu syaitan istizlal al-hadath, sehingga dia tidak mudah diseret oleh syaitan seperti diseretnya anak-anak muda. Disinggung kemarahannya, rusak pikirannya, hancur ilmunya. Karena masih muda. Langsung yang keluar bukan ilmu, sumpah serapah, caci maki, tuduhan-tuduhan. Ikhwani fid din, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya masih kata Ibnu Qutaibah rahimahullah, wa ma'as sinni al-waqar, bersama umur ada waqar, ketenangan. Wal jalalah, ada kemuliaan. Wal haibah, ada kewibawaan. Wal hadath qad tadkhul alaihi hadhihi al-umur. Kata beliau, adapun al-hadath, orang-orang muda kadang dimasuki perkara-perkara tersebut. Sering dimasuki perkara-perkara tersebut. Dan ini keterburu-buruan, ya, emosional, tidak pengalaman. Wah, ternyata salah ya. Wah, nanti lain kali jangan begini. Karena belum tahu, belum berpengalaman. Sehingga barakallahu fiikum, kalau ada orang-orang muda atau ulama muda, tetapi tetap meminta bimbingan ulama kibar, maka dia tidak dianggap sighar. Kenapa? Karena dia selalu dibimbing. Apakah tembok ini keras? Saya mau tabrak. Pengen tahu. Setelah berdarah-darah, iya ternyata keras sekali tembok ini. Kalau saja dia meminta bimbingan kibar, akan mengatakan kami sudah pengalaman, ini keras, jangan. Selamat, nggak perlu pakai berdarah. Ini contoh yang gampang dipaham. Artinya dalam menyikapi sekian kejadian, sekian fenomena, sekian fitnah, kalau engkau coba-coba, kan anak muda coba-coba karena dia tidak tahu. Ternyata salah, sudah mengorbankan sekian banyak orang. Tetapi kalau dari awal bertanya, ya masyayikhana, ya sadatal ulama, wahai para ulama, kami meminta bimbingan kepadamu, terjadi di negeri kami fitnah begini, begini, begini. Aftuna ma'jurin, berikan fatwa kepada kami, semoga Allah berikan pahala kepadamu. Mereka akan menjawab bimbingan dengan ilmu dan pengalaman. Pernah terjadi demikian di Aljazair. Sabarlah kalian. Tetap di tempat kalian. Tenanglah kalian. Dan kebetulan saya pernah datang di tempatnya Syekh Rabi, datang orang-orang dari
maghrib. Bagaimana ya Syekh? Kita ini sabar, jangan melawan. Ya Syekh, rumah kami didatangi oleh mereka. Pergi kamu, pindah, cari tempat yang aman. Dari mana beliau menjawab seperti itu? Dari ilmu. Rasulullah SAW selalu menyatakan isbiru, isbiru, isbiru. Dan para a'immah menyatakan ittafaqal ulama, seperti ucapan An-Nawawi rahimahullah, ittafaqal ulama, sepakat para ulama, laisa minas sunnah, tidak termasuk sunnah melawan penguasa. Tidak termasuk sunnah bagaimanapun keadaannya melawan penguasa. Ini Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala. Sedangkan Syekh yang muda berkata, bagus kamu lawan mereka. Siapa? Usama Ataya. Sahih. Sampai Syekh Ubaid menyatakan hada fattan, tukang fitnah. Sadaqah. Hafizahullah ta'ala. Benar Syekh Ubaid bahwa dia fattan. Ikhwani fiddin azakumullah, kamu anak muda kenapa enggak tanya kepada para a'immah kibar? Kamu murid di hadapan mereka. Syekh Rabi', kamu itu di bawahnya anak-anak beliau. Kenapa enggak tanya? Kenapa merasa gagah kalau bisa menyelisihi masyayikh? Masyayikh menyatakan sabar, kamu menyatakan lawan. Darah urusannya, enggak main-main. Yang lain lagi, gurunya Ataya, tokohnya menyatakan dengan pujian. Bagus. Walaupun enggak nyuruh. Apa itu maknanya? Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalian akan tahu insyaallah. Fitnah-fitnah tersebut sebentar lagi. Idza adbarat arafahal juhala. Nanti kita akan tahu kalau sudah adbarat. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, tidak, insyaallah. Kalau kita mau membaca, kita mau mendengar ucapan para ulama, kita akan tahu. Tidak terlambat. Dan kita akan mengerti dengan bimbingan para a'immah. Kunu ma'as sadiqin. Tetaplah kalian bersama mereka, orang-orang yang jujur, terpercaya. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Yang namanya ulama adalah orang-orang yang memiliki keistimewaan-keistimewaan. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, alaikum bil ilmi qabla an yuqbad. Atas kalian untuk mempelajari ilmu dari mereka para ulama sebelum dicabut. Kemudian Ibnu Mas'ud menyatakan, wa qabduhu dahabul ulama atau dahabu ahli, dalam riwayat. Dan yang namanya tercabutnya ilmu adalah dengan hilangnya para ulama. Ayat tersirat dari ucapan Ibnu Mas'ud, nasihat untuk kita agar mengambil kesempatan emas. Mumpung mereka masih hidup. Mumpung mereka ala qaidil hayah. Mumpung mereka masih ada. Utlubul ilm. Pelajarilah ilmu dari mereka. Sebelum dicabutnya. Sebelum mereka wafat. Alaikum bil ilmi. Fa inna ahadakum la yadri. Aina atau mata taftaqir ila ma'indah. Atas kalian untuk mengambil ilmu dari para ulama. Karena kalian tidak tahu kapan kalian butuh pada mereka. Jangan kamu berkata, ada ulama, tenang saja. Nanti kalau ada masalah saya tanya. Terus, tidak ngaji. Nanti kalau ada masalah, saya tidak tanya. Kan gampang. Ulama ada kok. Sampai ulamanya meninggal, masalahnya belum terjadi. Setelah terjadi masalah, saya sudah meninggal. Bagaimana? Karena dia tidak mengambil kesempatan ketika mereka dalam keadaan ala qaidil hayah. Dan Allah mudahkan pada kita kaum muslimin untuk menimba ilmu dari mereka dengan sekian wasail. Allah mudahkan. Tidak seperti dulu susahnya untuk menelpon para masyayikh. Sekarang Masya Allah dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadih. Mereka itu adalah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah. Fabihudahu muqtadih, maka dengan petunjuk mereka hendaklah kalian ikuti. Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti para anbiya. Setelah dikisahkan para anbiya,
Allah katakan ulaikal ladzina hadallah. Mereka lah yang Allah beri hidayah. Fa bihudahu muqtadi. Maka dengan petunjuk mereka iqtadi. Ikutilah. Masya Allah. Dibimbing dan dicontohkan sekaligus. Agar kita mengikuti bimbingan orang-orang yang mendapatkan hidayah. Yang sudah terbukti bahwa dia di atas sunnah. Dan terbukti kokohnya di atas sunnah. Dengan berbagai macam fitnah yang menerpa. Tetap istiqamah di atas dakwah salafiyah. Di atas sunnah Rasulullah SAW. Ini ulama. Dan itulah yang sudah terlihat. Bahwa dia adalah orang yang pantas diikuti. Fabihudahu muqtadih. Maka ikutilah mereka. Ketika Rasulullah SAW menyatakan la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi mansurun, akan tetap ada dalam umatku atau di tengah umatku selalu ada sekelompok orang yang berada di atas kebenaran, yang tegak di atas hak, yang selalu dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati Allah. Manhum? Siapa mereka? Lihat syarahnya dari para ulama, semua menyatakan humul ulama. Mereka adalah ulama. Siapa? Kalau bukan ahlul hadis, bukan a'immah ulama ahlul ilmi, aku tidak tahu lagi siapa mereka. Artinya barakallahu fikum, kalau fulan dan fulan, saya dan kamu pas-pasan, rawan salah, rawan keliru dan sebagainya. Tetapi mereka para a'immah yang telah membuktikan ilmunya, kedalaman ilmunya, ketinggian ilmunya, dan juga telah terbukti kokohnya mereka, istiqomahnya di atas hak dalam berbagai macam fitnah, maka inilah barakallahu fikum, mudah-mudahan mereka lah yang paling dekat dan yang paling pantas dikatakan ta'ifatul mansurah, ahlul ilmi, orang yang berilmu. Ketika bicara tentang iftiraq, kulluhum finnar illa wahidah. Siapa mereka? Al-jamaah. Ma'ana alaihi wa ashabi. Kemudian ada istilah firqatun najiyah. Siapa firqatun najiyah? Ulama. Karena yang bisa mengikuti jejak para salafus saleh, yang bisa mengikuti ma'ana alaihi wa ashabi, Rasulullah dan para sahabatnya, mereka para a'immah ahlul hadis yang tahu sanadnya sahih kepada Abu Bakar wa Umar wa Uthman, yang sanadnya sahih pada Ibnu Mas'ud wa Ibnu Umar, yang mereka tahu riwayat sahih dari Aisyah radhiyallahu taala anha, yang mereka mengerti sanadnya, mereka tahu mana yang sahih, mana yang dhaif, dan mereka tahu syarahnya dan bagaimana penerapannya. Mereka yang paling bisa untuk mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Ma'ana alaihi wa ashabi. Siapa-siapa firqah najiyah? Kita akan jawab al-ulama ahlul hadis. Selalu ditafsirkan ulama. Bagaimana dengan kita juhala? Tergantung. Ngikut mereka para ulama atau tidak. Tergantung apakah mau duduk bersimpuh di hadapan mereka menimba ilmu dan meminta bimbingan atau tidak. Apakah kita ikut mereka dan mengikuti jejak mereka, atau kita sok tahu dan menentang para a'immah? Ikhwani fid din, a'azakumullah. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki dengan kebaikan, Allah akan faqihkan dalam agama. Berarti siapa yang yuridillahu khaira? Berarti siapa yang Allah kehendaki dirinya dengan kebaikan? Humul ulama al-fuqaha. Ulama yang faqih fil ilmi, yang memahami fiqh, memahami ilmu, mengerti bagaimana istinbat dari ayat dan hadis. Mereka yang yuridullahu bihim khaira. Mereka yang Allah kehendaki padanya kebaikan. Ikhwani fi din, a'azakumullah, sehingga kita ingin mengikuti jejak mereka, mengkaji ilmu dari mereka, menimba ilmu dari mereka, meminta bimbingan mereka. Wabil khusus ketika fitnah terjadi, tanyakan pada mereka bagaimana sikap kami. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Siapa yang diberi hikmah, berarti dia diberi khairan katsira. Apa hikmah?
Pengamalan ilmu. Hikmah juga ilmu. Berarti para ulama yang dimaksud di sini yang dikatakan utiya khairan katsira. Mereka al-alim bid-din, al-faqih. Para ulama. Sehingga karena mengerti ayat dan hadis, karena alim bisyarhiha, karena alim bitafsiriha, karena alim bistimbatatiha, maka mereka akan menerapkan sesuatu dengan tepat, memutuskan dengan tepat, melangkah dengan tepat sesuai hikmah. Tidak kebablasan, tidak berlebihan, tidak ekstrim, tidak berkurang-kurangan. Karena mereka berjalan ala ilmin. Mereka berjalan di atas ilmu. Adapun siapa yang lam yu'tal hikmah, siapa yang tidak diberi hikmah, akan berjalan dengan hawa atau akan dikalahkan oleh hawa. Dia mengatakan dalam dirinya bahwa ini benar menurut saya. Padahal itu hawa nafsunya. Akhirnya kebablasan, ekstrim, berlebihan, tidak kenal hikmah. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Ma kana rifqu fi syai'in illa zana, wa la yunza'u an syai'in illa syana." Tidaklah kelembutan ada pada sesuatu kecuali menjadikan sesuatu itu indah, dan tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali sesuatu itu jadi syan, jadi jelek. Illa syana. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dan disebutkan dinukil dalam Sahih Al-Jami'. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa kaitannya dengan apa yang kita katakan tadi? Kaitannya adapun para ulama, kita kenali hikmah yang ada pada mereka sehingga mereka memiliki sifat rifq, kelembutan, kesabaran, hikmah, memiliki sesuatu yang bertahap, tidak terburu-buru. Sebaliknya mereka yang tidak memiliki hikmah biasanya tidak memiliki kelembutan, kasar, kata-katanya sumpah serapah, caci maki, laisa lahu hujjah, tidak punya hujjah, tidak punya dalil. Berbeda. Hendaklah kalian bedakan dua golongan ini. Golongan yang utiyal hikmah, yang Allah katakan wa man utiya, siapa yang diberi hikmah faqad utiya khairan katsira wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Dengan mereka yang tidak punya hikmah atau terkalahkan oleh hawa nafsunya. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya mereka yang takut kepada Allah adalah para ulama. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Orang yang memiliki ilmu akan terpatri pada dirinya hikmah. Sehingga sering ditafsirkan ma ma'nal hikmah, ilmu. Silakan lihat tafsir makna hikmah. Bil hikmati wal mau'izatil hasanah, ay bil ilmi, dengan ilmu. Karena memang mereka yang alim wal amal bil ilmi, dan mengamalkan dengan ilmu pasti akan mencocoki hikmah. Sedangkan mereka yang menyelisihi ilmu atau kurang ilmu, maka dia akan tergelincir di dalam perkara yang sebaliknya, tidak hikmah, kasar, terburu-buru, ila akhir. Bahkan tidak memiliki kelembutan. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada mereka orang-orang yang berilmu, ahlul dzikr, in kuntum la ta'lamun, ay ahlul Quran, ahlul ilm. Mereka yang mengerti ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan membimbing dia kepada hikmah dan keadilan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan kunu qawwamina bil qisti syuhada'a, atau kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti. Ada dua ayat. Satu dalam surat Al-Maidah
Yang berikutnya dalam surat An-Nisa. Tapi siapa yang bisa menjadi qawamin bil qisti, dengan keadilan? Juga para ulama yang menimbang dengan ilmu akan adil. Siapa yang menimbang tidak dengan ilmu akan salah, akan zalim. Kami punya hujjah. Diberikan pada Syekh Rabi setumpuk. Dibaca oleh Syekh Rabi. Tidak ada hujjah. Syekh Rabi belum baca. Aku sudah membacanya. Halaman demi halaman. Tidak ada dalamnya hujjah. Yani tidak ada hujjah yang bisa diterima. Tidak ada dalil. Ikhwan ibn a'azakumullah. Sarfar. Ucapan yang jelek. Ucapan kasar. Ucapan caci maki. Tuduhan-tuduhan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti. Hendaklah kalian menjadi orang-orang yang adil sebagai saksi-saksi Allah dengan qist. Apa selanjutnya? Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kalian kepada satu kaum menyebabkan kalian bersikap tidak adil. I'dilu, bersikap adillah, karena itu lebih dekat kepada ketakwaan. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala yajrimannakum syana'an qaumin. Janganlah kebencian kalian pada satu kaum menjadikan kalian bersikap tidak adil. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika para sahabat bersama Rasulullah SAW ingin mengadakan ibadah haji ke Mekkah, dihalangi oleh Quraisy. Rasulullah SAW dalam keadaan sabar. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita lawan saja? Kita para pemberani. Kemudian diturunkan ayat Allah Ta'ala, jangan kebencian kalian pada satu kaum menjadikan kalian tidak adil. Maka para sahabat sami'na wa ta'ana, dengan ilmu, tunduk. Radhiyallahu ta'ala anhum. Bukan pengecut, bukan penakut. Mereka para pemberani. Kalau disuruh melawan, Quraisy akan melawan. Tetapi bukankah perang di tanah haram tidak boleh? Bukankah itu bulan-bulan haram? Dan tanahnya tanah haram. Maka hendaklah tahan diri-diri kalian. Tahan tangan-tangan kalian. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua dalam surat An-Nisa, Allah katakan kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Walau ala anfusikum, walaupun terhadap diri-diri kalian sendiri. Kalau salah, katakan saya salah. Saya cabut ucapan saya. Justru demi Allah, demi Allah, demi Allah, saya malah merasa bangga dengan para masyayikh. Syekh Abdullah Al-Dhafiri atau Syekh Arafat yang mengakui kesalahannya. Saya salah dan saya cabut ucapan saya. Astaghfirullahaladzim. Wallahi itu ciri-ciri ahlus sunnah. Berbeda dengan mereka yang dikatakan oleh Syekh Rabi. Cabut ucapanmu. Tub ilallah. Sampai sekarang masih belum dicabut. Ayawma awla bil madah. Mana yang lebih utama untuk mendapatkan sanjungan? Kalau diperlukan sanjungan. Wallahi bangga kita melihat Syekh Ubaid menyatakan saya salah, saya keliru, saya cabut ucapan saya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kullu bani Adam khata wa khairu khata'in at-tawwabun. Seluruh anak Adam akan keliru, salah. Dan yang sebaik-baik orang yang salah adalah yang segera bertaubat. Maka itu ciri-ciri ahlu sunnah. Mereka mencari ketergelinciran, mencari kesalahan lidah, mencari. Karena soal gak punya dalil. Maka mereka cari-cari yang seperti itu. Ketika dapat, ini kamu mengatakan begini. Loh itu tergelincirnya lidah saya tidak maksudkan seperti itu. Alhamdulillah. Saya tetap berkeyakinan dengan keyakinan ahlu sunnah. Dan ucapan saya itu salah, keliru. Saya cabut. Justru memunculkan kimilaunya emas yang ada pada mereka.
Yaitu orang yang siap tunduk pada qala Allah wa qala Rasul. Siap tunduk dan mengakui kesalahannya. Kunu qawwamina bil qisti. Hendaklah kalian menjadi orang-orang yang adil, syuhada lillah, menjadi saksi-saksi untuk Allah, walau ala anfusikum, walaupun pada diri-diri kalian sendiri. Apakah kalian mau mencabut tuduhan kalian su'fuf tanpa dalil? Apakah kalian mau mencabut tuduhan kalian pada Syekh Rabi sebagai murji? Apakah kalian mau mencabut ucapan kalian sekian perkara yang dikritik oleh para ulama? Apakah kalian mau cabut ucapan kalian yang menyebabkan tertumpahnya darah kaum muslimin? Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini sesungguhnya sangat jelas, dan ini saya katakan dengan bimbingan para ulama, Syekh Rabi, Syekh Ubaid, Syekh Abdullah Al-Bukhari, dan para masyayikh yang lain. Bahkan barakallahu fikum, satu saja yang menunjukkan sesuatu yang tidak terkontrol, yaitu terbawa dengan emosi, terbawa dengan kemarahan, yaitu ketika dia menuduh seseorang dengan ahir, irbid, ashabul khanat. Tahu maknanya? Pezina, irbid, khamar, tukang minum khamr, pelanggan tempat-tempat pelacuran atau tempat-tempat klub-klub malam dan sebagainya. Ini ucapan seorang alim seperti ini. Ikhwani fid din, a'azakumullah, di dalam surat An-Nur, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan tentang hukum menuduh seorang berzina. Kalau kata Allah, illam ya'tu bi arba'ati syuhada, kalau mereka tidak membawa 4 saksi, fajliduhum, cambuklah mereka 80 jalda, dengan 80 kali cambukan. Wala taqbal, dan jangan terima dari mereka syahadatan abada, jangan terima persaksiannya selama-lamanya. Tuduhan zina, mau 4 saksi. Kalau tidak mau saksi, kita enggak terima persaksianmu selama-lamanya. Allah yang berfirman, Allah yang berkata. Apakah dia mau menantang mubahalah? Beliaunya yang dituduh sudah menantang mubahalah. Kenapa enggak diterima? Yang dituduh menyatakan, saya siap mubahalah. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat berikutnya yang ke-13 dalam surat An-Nur, wa id lam ya'tu bisyuhada, kalau mereka tidak mendatangkan saksi-saksi, faulaika indallahi humul kadzibun, maka mereka di sisi Allah kadzibun, pendusta. Kalau engkau mau mencabutnya dan dibersihkan, kami akan bangga. Itulah ciri-ciri ahlu sunnah. Saya cabut ucapan saya menyesal. Atubu ilallah wa astagfirullahaladzim. Sebagaimana para masyayikh yang lain. Iya kan? Mudah, tidak susah. Murid-muridnya, pengikut-pengikutnya, muqallid-muqallidnya di Indonesia sini menyebarkan gambar orang tadi dengan perempuan ajami. Wallahi, kata para ulama, kalaupun kau melihat zinanya, kalau engkau sendiri tidak punya saksi, kemudian engkau mengatakan begini dan begitu, engkau dikatakan minal kadzibin. Mengapa? Karena ayat yang menyatakan wa idlam ya'tu, kalau tidak membawakan 4 saksi, maka mereka humul kadibun. Indallahi humul kadibun. Mereka pendusta. Apalagi cuma gambar. Kapan juga gambarnya? Barangkali masa lalunya. Dia sudah taubat daripadanya. Astagfirullah. Berarti engkau memiliki dosa yang berikutnya. Bukan hanya tuduhan. Berarti engkau membongkar aib seseorang yang dia sudah taubat daripadanya. Astagfirullah. Sama dengan orang yang di sini, pengikutnya, muqallidnya, mengungkit-ungkit masalah laskar jihad yang sudah lewat sekian tahun yang lalu. Dan kita sudah taubat daripadanya, tertulis, terekam. Alhamdulillah. Sejenis, menjalis janis. Siapa yang duduk sejenis? Burung tidak hinggap kecuali dari orang yang sejenis. Di sana mengungkit masa lalu, di sini juga mengungkit masa lalu. Hadza laisa, barakallahu fikum, min adabi ahli sunnah.
Ini bukan adab ahli sunnah. Ikhwani fiddin, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sudah disebutkan tadi adab-adab yang jelas dalam hikmah. Dan seorang yang alim adalah seorang yang diberi hikmah. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberi hikmah, maka dia diberi sekian banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang namanya ulama seharusnya mereka penuh hikmah karena memang memiliki ilmu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan pada kalimat berikutnya pada ayat yang tadi, setelah menyatakan walau ala anfusikum, walaupun pada diri-diri kalian. Kemudian Allah katakan atau kerabat-kerabat kalian. Kemudian yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan kalimat dan Allah tidak suka dengan orang-orang yang melampaui batas. Ini khonifina azakumullah, catatan penting terakhir sebelum kita tutup adalah innallaha la yuhibbu, Allah tidak suka orang-orang yang mu'tadin, orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang kebablasan, orang-orang yang berlebihan. Wassalatu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 135. Kunu qawwamina bil qisti ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist syuhada'a lillah walau ala anfusikum. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang tegak menegakkan keadilan sebagai saksi-saksi Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun terhadap diri-diri kalian. Yang disebut adil adalah menyatakan yang sebenarnya. Kalau benar dikatakan benar,
Kalau salah dikatakan salah dengan hujjah dan dengan bukti-bukti. Kalau seseorang menganggap benar apa yang mendukung dirinya, apapun itu, dan menyalahkan semua yang menyalahkan dirinya, apapun itu, maka dia orang yang tidak adil. Dengan kata lain, zalim. Disebutkan walau ala anfusikum, walaupun terhadap diri-diri kalian sendiri. Kalau salah, katakan saya salah. Awil walidain, ataupun orang tuamu sendiri. Wal aqrabin, ataupun kerabat dekatmu. Kalau benar katakan benar, kalau salah katakan salah. Kunu qawwamina bil qisti. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima. Kalau dia miskin atau kaya, kalau dia kaya ataupun miskin, tetap Allah aula bihima. Allah lebih utama, lebih dipentingkan daripada kedua-duanya, yang miskin ataupun kaya. Artinya jangan berubah dari kebenaran, jangan bergeser dari hujjah hanya karena kaya atau miskin. Kasihan miskin, ya nggak salah, padahal salah. Jangan. Demikian pula sebaliknya, dia salah, tetapi karena dia adalah donatur terbesar, karena dia memang pedagang kaya walaupun buron di negerinya, jadi orang dekatnya. Seorang yang katanya alim, kenapa berjalan dengan seorang buronan? Seorang yang dicari di negerinya, lari ke Saudi, jalan bersama orang yang dianggap ulama. Maka beberapa ulama menyatakan bagaimana dengan hadis Rasulullah SAW bahwa daerah Madinah suci. Siapa yang melindungi orang yang bersalah, berdosa di situ, fa'alaihi la'natullah. Bagaimana dengan ancaman itu? Melindungi orang yang sedang dicari, buron, karena kaya raya, membantunya sekian miliar. Ikhwani fi din, azakumullah. Al-ulama adalah para qawamin. Yang namanya alim minal ulama adalah orang-orang yang kibar fil ilmi, kibar fil sinni, dan mereka orang yang qawwam. Kalau salah dikatakan salah, kalau benar dikatakan benar. Terbukti adil dalam memutuskan. Kalaupun dirinya salah, dia akan menyatakan aku keliru, aku salah, dan aku cabut ucapanku, wa astaghfirullahal azim. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Apa selanjutnya? Ayat Allah Subhanahu wa taala selanjutnya setelah menyatakan wallah atau fallahu aula bihima, fala tattabi'il hawa. Jangan ikuti hawa nafsu. Apa yang dia suka dia dukung, siapa yang dia tidak suka dia benci. Siapa yang dia suka dia benarkan, siapa yang dia tidak suka dia salahkan. Ini tattabi'ul hawa. Harusnya hujjah. Siapa yang bersama hujjah dia benar, dan siapa yang menyelisihi hujjah dia salah. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Fala tattabi'il hawa an ta'dilu. Jangan kalian mengikuti hawa untuk bersikap tidak adil. Jangan kalian menyimpang dari keadilan karena hawa nafsu. Bersikap adillah. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Adil yang benar adalah apa yang sudah kita katakan tadi. Siapa yang bersama hujjah adalah hak. Siapa yang menyelesaikan hujjah adalah batil. Tidak seperti adil para sururiyin dan hizbiyin. Kalau menyalahkan seseorang harus menyebutkan kelebihan-kelebihannya supaya adil. Kalau mentahdir si fulan harus sebutkan jasa-jasanya. Itu muhdats, perkara bid'ah. Dan sururiyah ahlul bid'ah. Karena mereka mengadakan kebid'ahan dalam agama. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Maka yang namanya ulama adalah ahlul ilmi, ahlul hikmah, ahlul adab. Orang-orang yang memiliki hikmah, memiliki adab. Berkata Ibn Sirin rahimahullah, inna hadzal ilm dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini, ilmu agama adalah agama itu sendiri. Maka lihatlah dari siapa kalian mengambil ilmu agama kalian. Diriwayatkan oleh Ad-Darimi dan nukil dalam Faqihan wal Mutafaqih dan juga Adabul Imla dan Tarikh Dimashq dan lain-lain. Masyhur ucapan Ibnu Sirin rahimahullah. Inna hadzal ilma din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu agama ini adalah agama. Maka lihatlah dari siapa kalian mengambil ilmu agama. Berkata Ibnu Wahab rahimahullah, "Ma ta'allamtu min adabi Malik afdal min ilmihi." Apa yang aku dapatkan dari adabnya Imam Malik sungguh lebih banyak daripada ilmunya, lebih afdal daripada ilmunya. Ikhwani fillah azakumullah, mengapa lebih afdal? Lebih mengena. Kalau kamu dapatkan ilmu itu secara praktek. Kalau kamu dapatkan ilmu secara wujud nyata di hadapanmu, maka itu akan lebih mengena di hatimu. Berbeda dengan mereka yang berkata, jangan merokok nak, sambil megang rokok. Apakah akan mengena pada anaknya? Tak akan. Maka para ulama, yang benar-benar ulama, mereka yang adabnya pantas diikuti, pantas ditiru. Karena adabnya mencerminkan ilmunya. Itu para ulama. Ikhwani fid din azamullah, sebagaimana kata Ibnu Wahab tadi, dinukil dalam nasihat ahli ilmi, bahwa aku mempelajari adabnya Imam Malik itu lebih banyak, lebih afdal daripada ilmu yang aku dapatkan. Tentunya adabnya Imam Malik juga ilmu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula dikatakan oleh para ulama, kata Abu Bakar ibn al-Mutawwi'i, ikhtalaftu ila Abi Abdillah Ahmad ibn Hanbal. Aku berbolak-balik ke majlisnya Ahmad ibn Hanbal. 12 sanah, 12 tahun. Wa huwa yaqra'ul musnad ala auladi, ketika beliau membacakan musnad pada anak-anaknya. Aku hadir, kata beliau. Fama katabtu minhu hadithan wahida. Aku tidak mencatat satu hadis pun. Innama kuntu anzuru ila hadiyihi wa akhlaqihi wa adabihi. Kata Abu Bakar al-Mutawwi'i, karena aku mengambil dan melihat, mempelajari adabnya beliau, bimbingan beliau, akhlak beliau. 12 tahun. Memperhatikan bagaimana adabnya Imam Ahmad. Ikhwani fid din a'azakumullah. Al-Hasan bin Ismail rahimahullah, beliau berkata, aku mendengar ayahku berkata, kana yajtami' fi majlisi Ahmad zahaun 5,000 aw yazidun. Bahwasanya berkumpul di majlisnya Imam Ahmad itu 5.000 orang atau lebih. Aqallu min 500 yaktubun. Kurang dari 500 yang mencatat ilmu. Wal baqun, sisanya yata'allamuna min husnil adab. Sisanya mempelajari bagusnya adab Imam Ahmad rahimahullah. Wa husnus samt, akhlak yang baik. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kadang-kadang ketika kita membaca adab mereka, seakan-akan dongeng. Kayak sepertinya zaman sekarang tidak ada. Padahal itu hakiki terjadi. Mereka yang berdiri di hadapan seorang alim yang duduk di masjid atau di teras masjid. Dari mulai ba'dal asr, menerima ilmu sampai maghrib dalam keadaan berdiri, tidak duduk.
alimnya duduk. Mereka, para ulama yang di bawahnya, menimba ilmu, tidak duduk. Barakallahu fikum. Tapi mereka sabar menerima sampai selesai. Qutaibah bin Sa'id rahimahullah berkata, aku datang ke Baghdad dan aku tidak memiliki keinginan kecuali ingin bertemu Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Fa idza huwa qad ja'ani ma'a Yahya bin Ma'in. Kata Qutaibah bin Sa'id, aku belum ke rumahnya, beliau datang ke rumahku bersama Yahya bin Ma'in. Fatadzakarna, maka kami pun bermudzakarah mengingat ilmu. Faqama Imam Ahmad bin Hanbal wa jalasa baina yaday. Ketika aku menyampaikan sesuatu yang beliau belum tahu, Imam Ahmad, beliau pindah tempatnya di hadapanku, duduk di bawahku dan berkata, amli alayya hadza. Bacakan yang tadi kepadaku. Kemudian kita berbicara lagi. Mudzakarah ilmu. Kemudian ketika tiba pada satu hadis yang dia belum dengar, dia kembali duduk bersimpuh di hadapanku sambil menyatakan amli alayya. Bacakan hadis yang tadi. Sampai aku mengatakan kepada, ya Aba Abdillah, ijlis makanak. Wahai Aba Abdillah, duduklah di tempatmu. Kata Abu Abdillah Imam Ahmad bin Hanbal, la tusghil bi. Jangan kau sibuk dengan aku. Biarkan aku. Aku ingin menerima ilmu sebagaimana mestinya. Itu jawabannya. Jangan kau sibukkan aku. Biarkan aku. Aku ingin menerima ilmu. Uridu an akhudal ilma ala wajhih. Aku ingin menerima ilmu dengan benar-benar caranya yang benar. Sehingga dia duduk di hadapannya dan menyatakan seperti murid pada gurunya. Bacakan ilmu. Ikhwani fillah azakumullah. Ini keadaan mereka para a'immah, para ulama yang memiliki adab yang mulia. Tidak ada kesombongan. Enggak ada besar diri, merasa saya lebih. Tidak. Beliau datang ingin bertemu Imam Ahmad. Imam Ahmad yang mendatanginya ke tempatnya. Dan ketika dia mendapatkan sesuatu ilmu, sesuatu hadis, dia duduk bersikup di hadapannya seperti seorang murid pada gurunya. Dan berkata, amli alayya. Bacakan hadis tadi padaku. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Mukhallad ibn al-Husain rahimahullah, nahnu ilal qalili minal adabi ahwaj minna ila kathirin ilal hadith. Saya ulangi. Kata Mukhallad ibn al-Husain rahimahullah, nahnu ilal qalili minal adab ahwaj, kami, saya, kepada sedikit adab lebih membutuhkan daripada kathirin minal hadis, daripada sekian banyak hadis. Ikhwani fid din, azakumullah, adab. Seorang alim terlihat ciri-cirinya, yaitu adabnya, akhlaknya. Terlihat padanya waqar, terlihat padanya akhlak, terlihat padanya hikmah, kesabaran. Tidak ada kesombongan. Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani, ketika dipuji oleh pembawa acara dengan pujian yang tinggi, menangis mereka. Dan menyatakan jangan berlebihan. Aku tidak lain kecuali talibul ilmi. Syekh Rabi ketika dipuji juga sama menangis beliau. Dan menyatakan, wa ma ana illa talibul ilm. Aku tidak lain kecuali talibul ilm. Tidak pernah dengar para ulama membanggakan dirinya. Saya ulama. Tidak pernah. Kecuali dua yang saya pernah tahu. Yahya Al-Hajuri. Ketika mereka berkata, kita tanya ulama. Dia menyatakan, ana ulama. Ya ikhwan, ana alim. Yahya Al-Hajuri. Yang kedua, Muhammad ibn Hadi, yang menyatakan waktunya Muhammad bin Hadi untuk keluar dari diamnya. Ada? Saya benar menyatakan waktunya Syekh bin Baz. Ada? Atau Syekh Al-Albani? Atau Syekh Shalal Fauzan? Atau Syekh Rabi'?
Ada ya Ubaid. Bahkan barakallahu fikum, mereka sebaliknya selalu merasa dirinya adalah talibul ilmi. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Adab itu akan terlihat sebagai perangai seorang yang berilmu. Demikian pula kata-katanya, kalimat-kalimatnya. Berkata Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, kana ar-rajul idza arada an yaktuba al-hadits ta'addaba wa ta'abbada qabla dhalika bi'20 sanah. Seseorang jika ingin menulis hadis, dia mempelajari adab-adab dan beribadah sampai 20 tahun di masa mudanya. Dilatih, karena adab itu perlu dilatih. Namanya tarbiyah. Kemudian ta'lim. Tarbiyah, terdidik dengan adab, baru kemudian mempelajari ilmu. Ta'allum. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kata Abu Zakaria Yahya ibn Muhammad al-Anbari rahimahullah, ilmun bila adabin kanarin bila hatab. Ilmu tanpa adab itu seperti api tanpa kayu bakar. Ra'aitum an-nar bila hatab? Pernahkah kalian melihat bagaimana api tanpa kayu bakar? Sepercik kemudian hilang. Sahih? Karena nggak ada kayu bakarnya. Maka percik, sekilat, setelah itu hilang. Kemudian kata beliau, wa adab bila ilmin karuhin bila jisim. Sebaliknya adab tanpa ilmu seperti ruh tanpa jasad. Nggak ada wujudnya. Nggak ada wujudnya. Adab tanpa ilmu. Ini ikhwan ibn a'azakullah malah berbahaya. Kadang-kadang dikira adab yang baik, padahal itu adalah sesuatu penyimpangan, kesesatan. Padahal itu ternyata zelil, kehinaan. Seperti adab-adabnya sufi yang menyelisihi sunnah, menyelisihi hadis. Demikian kata Abu Zakaria Yahya ibn Muhammad al-Anbari rahimahullah. Dinukil dalam Al-Jami' dan juga dalam Adabul Imla wal Mustamli. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkata Laits ibn Sa'ad rahimahullah, berkata kepada ashabul hadis, berkata pada mereka para pencari hadis, ta'allamul hilm qabla al-ilm. Pelajarilah al-hilm qabla al-ilm. Demikian kata beliau menasihati para tullabul ilmi, menasihati para pencari ilmu, para ashabul hadis. Kata Laits bin Sa'ad, Imam Laits bin Sa'ad menyatakan ta'allamu al-hilm. Pelajarilah kelembutan, adab yang baik sebelum kalian mempelajari ilmu. Jangan sampai membawa ilmu dalam keadaan kurang atau tidak memiliki adab. Pelajari al-hilm. Al-hilm barakallahu fikum adalah sifat yang dipuji. Ketika Ashaj ibn Abdul Qais radhiyallahu ta'ala anhu dengan rombongannya datang menemui Rasulullah SAW untuk menyatakan keislaman. Ketika sampai di Madinah, mereka semua berhamburan menemui Rasulullah SAW kecuali pimpinannya Ashaj ibn Abdul Qais. Beliau beresi barang-barangnya, beliau ikat kendaraan-kendaraan mereka, maka datang belakangan. Ketika ditanya, apakah kalian mewakili kaum kalian masuk Islam? Iya, kami mewakili. Kata Asad, ya Rasulullah, kami hanya memiliki diriku dan teman-temanku ini. Kami menyatakan keislaman untuk diri-diri kami. Adapun kaum kami akan sampaikan pada mereka. Kalau mereka menerima, mereka golonganku. Kalau mereka tidak menerima, mereka bukan golonganku. Rasulullah SAW kagum dengan beliau, Ashaj ibn Abdul Qais radhiyallahu ta'ala anhu. Qala fika khaslatani yuhibbuhum Allah. Engkau memiliki dua sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, al-hilm wal anah. Inna fika khaslatan. Pada dirimu ada dua sifat
yuhibbuhum Allah, yang Allah sukai darimu. Al-hilmu wal ana, kelembutan dan ana. Apa itu ana? Saya belum dapatkan terjemahan yang pas. Ana itu tidak terburu-buru. Kadang-kadang dikatakan tenang. Tetapi maknanya tenang yang tidak terburu-buru. Yani seorang yang tidak serta-merta menjawab, tetapi dia pikir dahulu, dia lihat dahulu sampai dia katakan ucapan yang pas. Ini ana. Ta'anni. Jangan terburu-buru. Sabarlah. Dan ini barakallahu fikum yang ada pada sekian banyak para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, diikuti oleh para tabi'in, diikuti oleh tabi'it tabi'in, dan diikuti oleh para a'immah, para imam-imam. Mereka setiap berbicara kata-katanya betul-betul dipikirkan sebelum keluar. Sehingga kata-katanya tepat pas. Bahkan ketika mencontohkan, subhanallah, saya heran mereka para ulama dalam buku-buku mereka, dalam ucapan mereka. Ketika mencontohkan 3, ternyata 3 ini tidak sembarangan. Yang satu mewakili yang ini, satu mewakili yang itu, satu mewakili yang ini. Bukan 3 itu sama, tidak. Ternyata beliau sebutkan 3 karena ada 3 model. Disebutkan 3 contoh. Seringkali kita dapat di ucapan para ulama, para imam sadid, lurus. Tidak ketika berucap seperti ucapan orang tak berilmu. Akhir, irbil, khamar. Ini kalimat-kalimat yang jarang, bahkan hampir nggak pernah saya dengar kalimat seperti itu dari para masyayikh wal ulama. Ikhwani fid din, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita baca ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah tentang masalah ini. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, "Ats-tsani min aqsamil kadzib." Yang kedua dari jenis kedustaan adalah al-khabar alladzi la yajuzul khabar bihi. Berita yang tidak boleh diberitakan, wa in kana khabaruhu mutabiqan li mukhbirih. Berita yang tidak boleh diberitakan walaupun beritanya mencocoki kebenaran. Ka khabaril qadhif al-munfarid bi ru'yati zina. Kata Ibnu Qayyim, contohnya seperti berita orang yang menuduh zina pada seseorang dan dia melihat orang itu berzina. Fa innahu kadzibun fi hukmillah. Dia berdusta menurut hukum Allah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Mengapa? Wa in kana khabaruhu mutabiqan li mukhbirih, walaupun beritanya benar, mencocoki kebenaran. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laula ja'u 'alaihi bi arba'ati syuhada, fa id lam ya'tu bisyuhada, fa ulaika 'indallahi humul kadzibun." Kata Ibnu Qayyim, karena Allah berfirman, kalau mereka membawakan 4 saksi, jika mereka tidak mendatangkan 4 saksi, maka mereka di sisi Allah sebagai pendusta. Bayangkan, kata Ibnu Qayyim, dia lihat, tapi sendirian, tidak boleh diberitakan. Bisa dibayangkan kalau dia tidak lihat sama sekali, lebih parah lagi kedustaannya. Qala fa hukmullahi fi misli hadha an yu'aqab uqubatal muftari. Maka hukum Allah bagi orang yang mengucapkan seperti ini dihukum dengan hukuman seorang pendusta, yaitu dicambuk 80 jaldah. Wa in kana khabaruhu mutabiqan, walaupun beritanya benar, wa ala hadha fala tatahaqqaq taubatuhu hatta ya'tarif bi annahu kadzibun 'inda Allah. Maka tidak bisa terwujud taubatnya sampai dia mengakui bahwa dirinya berdusta di sisi Allah Taala. Jadi menyesali bahwa dia telah berdusta. Kama akhbar Allah Taala, sebagaimana Allah kabarkan tentang ini, fa id lam ya'tarif bi annahu kadzib, kalau dia tidak mengakui dirinya pendusta atau berdusta, wa ja'alahu Allahu kadziban, dijadikan oleh Allah dia berdosa, fa ayyi taubatin lahu, maka taubat apa kalau dia tidak mengakui bahwa dia telah berdusta. Wa hal hadza illa mahdul israr,
Kalau tidak mengakui dia berdusta, maka itu hanya israr, hanya terus-menerus dalam kesalahannya. Wal mujaharah, dan terang-terangan dalam dosa, menyelisihi hukum Allah Subhanahu wa taala yang Allah hukumkan atasnya bahwa dia berdusta. Ini jenis kedustaan. Yang kedua kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Silahkan lihat Madarijus Salikin, juz pertama, halaman 344. Dan jangan kalian bicara bahwa itu kan hanya masyaihnya fulan, Syekh Rabi, Syekh Ubaid, Syekh Rabi, Syekh Ubaid, Syekh Abdullah Bukhari. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah, ba'da dzikrihi nuqulat an ahli ilm, setelah membawakan sekian nukilan dari para ulama, beliau berkata, wa yatahassal min hadhihi nuqulat ma yali. Maka disimpulkan dari nukilan-nukilan para ulama tersebut sebagai berikut. Kesimpulannya, annal qadhif, bahwa sang penuduh, asyatam, yang mencela dengan kalimat ka'an yaqul, seperti dia berkata ya zanin aw ya ahir, dicontohkan ya ahir. Ini lafaz yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Hadi. Turaddu syahadatuhu, orang ini ditolak persaksiannya abadan. Wa riwayatuhu ittifaqan, dan ditolak pula riwayatnya secara ittifaq. Mau apa lagi? Shadaqa Syekh Rabi, la tahdur, jangan hadir majelisnya. Benar Syekh Rabi ketika menyatakan jangan hadiri, tidak diterima riwayatnya. Illa an yatuba wa yuslih, kata Syekh Ibnu Al-Abbad, kecuali kalau dia bertaubat dan memperbaiki. Dan Ibnu Qayyim tadi menyatakan bertaubatnya dengan mengakui saya telah berdusta dan saya salah. Ikhwani fid din, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Sallallahu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim. Saya menyampaikan dan saya beristighfar pada apa yang keliru dari saya. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan pahala pada apa yang bermanfaat bagi kita, untuk kami dan kalian, dan untuk semua yang mendengar. Taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ada beberapa pertanyaan. Ustaz, bagaimana menyikapi santri-santrinya para musafiqin di Muntilan ini, yang sebagian santri mereka baru mengaji? Khonifuddin azakumullah. Syekh Rabi di dalam syarah Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadith, ketika membahas tentang ahlul bid'ah, beliau bagi dua: awamnya dan tokoh-tokohnya. Adapun awamnya, mereka dinasehati seperti orang awam. Artinya didekati, diajak ngobrol, dinasehati. Adapun juru fitnahnya, penebar syubhatnya, maka dijauhi, dihindari, sebagaimana nasihat seluruh para imam-imam ahlus sunnah. Di tempat kami ada para muqallidnya Muhammad bin Hadi dan Askari, dan sering salat di masjid 5 waktu bersama-sama. Namun kami merasa risih jika bersebelahan dengan mereka, karena kalau salat sebelahnya seringnya enggak khusyuk. Bolehkah kami mengusirnya? Enggak boleh. Innal masajida lillah wa annal masajida lillah. Sesungguhnya masjid-masjid milik Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka masih muslimin. Jangan kebablasan. Jangan kebablasan. Bahkan yang murji'ah, bahkan tokohnya murji'ah, dikatakan oleh beberapa ulama, saya lupa apakah Sufyan Ats-Tsauri atau Sufyan bin Uyainah, menyatakan la yudhilluni wa iyyaka saqfun abadan illa al-masjid. Tidak akan menaungi aku dan kamu satu atap selama-lamanya kecuali masjid. Maksudnya dikecualikan masjid. Mengapa? Mereka ke masjid, kita ke masjid. Jangan sampai kemudian kita tidak ke masjid karena ada ahlul bid'ah di sana. Atau jangan sampai ahlul bid'ahnya diusir, nggak boleh sholat di masjid. Apalagi yang seperti ini. Barakallahu fikum.
Apakah sikap terhadap mereka disamaratakan antara tokoh dengan pengikutnya? Sudah terjawab tadi. Dan kalau mau baca silakan lihat syarahnya Syekh Rabi terhadap Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. Beliau menyatakan awamuhum dan tokoh mereka dibedakan oleh beliau. Hafizahullah ta'ala. Bolehkah kita untuk mengajak dialog salah satu dari pengikut mereka yang tampaknya masih baru dan awal-awal ngaji? Boleh. Dan kewajiban kamu menasihati dia. Bukan berdebat. Kalau kelihatannya dia sudah pandai berdebat, tinggalkan. Jangan buang-buang waktu. Baik. Afwan Ustaz, kenapa yang tergabung dengan Askari dan Bulakmal adalah orang-orang yang bermasalah? Kenapa ya? Yang tergabung dengan mereka adalah orang-orang yang pernah ditahdir, yang pernah diperingatkan, yang pernah ditegur, yang diumumkan penyimpangannya. Maka mereka semua dendam. Ketika mereka melihat musuhnya sama, mereka gabung. Begitu. Sama. Yang di Saudi juga demikian. Duduk di barisan mereka, para musafiqin, pengikutnya Hajuri. Pengikutnya Muhammad al-Imam al-Ma'bari. Padahal berbeda. Yang ini mumayyi', yang ini ekstrim. Hajuri yang keras kebablasan, yang ini malah kerjasama dengan Syiah, bahkan mengucapkan kalimat yang menyimpang untuk membela Syiah. Tetapi toh dalam kasus ini mereka bergabung. Nah, karena menganggap musuhnya sama. Baik. Ustaz, apa sebenarnya yang mendasari Syekh Muhammad bin Hadi sampai beliau mentahdzir mencela para ulama Ahlussunnah tanpa dalil, padahal semua ini kita mengetahui ketokohan beliau? Itu yang saya heran. Dan itu pula yang Syekh Abdullah Al-Bukhari heran. Beliau berkata, saya sudah sampaikan berkali-kali, 4 mata di rumah beliau. Mereka itu murid-murid antum. Mereka itu selalu, itu yang ditahdir oleh Syekh Muhammad bin Hadi dikatakan Sa'afiqah, itu murid-murid senior beliau. Aneh kan? Yang paling depan, yang paling rajin ngajinya. Sedangkan yang tadi itu, yang sekarang dekat sama Syekh Muhammad bin Hadi, justru itu tidak rajin ngaji, bahkan jarang ngaji. Nah, bisa terbalik. Murid-murid terdekatnya menjauh, orang-orang yang jarang ngaji malah mendekat. Mereka murid-murid antum. Kalau mereka salah, tegur mereka. Mereka insya Allah menerima. Kalau tidak langsung pada mereka, kepada saya sampaikan. Saya akan nasihati mereka. Saya akan tegur mereka. Tidak mau bicara. Tidak mau menyampaikan. Alasannya apa? Sampaikan pada anak. Anak akan nasihati mereka. Insya Allah mereka mendengar nasihat. Kalau mereka salah, mereka keliru, mereka menyimpang, sampaikan pada kami. Ini barakallahu fikum, wallahu ta'ala a'lam. Hanya beberapa orang menduga-duga. Karena mereka, Masya Allah, walaupun sopan, tapi kritis. Seperti ketika ada satu masalah, mereka akan katakan, ya Syekh, tidakkah sebaiknya begini? Tidakkah yang benar seperti itu? Kalau tidak mampu, sampaikan ke Syekh Rabi. Beliau dipanggil oleh Syekh Rabi. Seperti kasus yang tadi. Kasus masalah pemikiran Haddadiyah itu. Masalah iman. Panggil. Bisa jadi, wallahu alam, dianggap tukang wadul ini anak-anak muda ini. Gitu. Doktor fulan ini. Lapor ke Syekh Rabi, dia dipanggil. Artinya hawa nafsu. Yang kedua, yang terlihat adalah ketika kasus dia mengatakan udurnya buat Muhammad al-Imam. Muhammad al-Imam ma'adur. Sedangkan masyayikh muda tadi menyatakan Syekh Rabi sudah mentahdir, Syekh Ubaid sudah mentahdir, dia mubtadi'un dhal, dia begini. Marah Syekh Muhammad bin Hadi. Ini barakallahu fikum kasus berikutnya. Dan ada beberapa kasus-kasus yang seperti itu modelnya. Barakallahu fikum.
Apa sebenarnya penyimpangan yang paling mendasar dari Yahya al-Hajuri? Sudah disebutkan bahwa dia adalah orang yang kebablasan, mentahdir hampir semua orang, termasuk masyayikh kita ditahdir oleh dia. Seperti Haddadiyah, mirip. Apakah fitnah Sa'afiqah sama dengan fitnah komando yang disampaikan oleh Ustaz Ashkari? Bagaimana menyikapi para fanatikus Syekh Muhammad bin Hadi? Ikhwani fid din, a'azakumullah. Walaupun tidak sama, tapi ada kemiripan. Apa kemiripannya? Tuduhan para musa'fikin kepada masyayikh dengan Sa'afiqah tidak berdasar. Tuduhan mereka terhadap para asatidah dengan komando juga tidak berdasar. Tuduhan mereka dengan sekian alasan-alasan yang syibhud dalil, padahal bukan dalil. Mirip dengan dalil, padahal bukan dalil. Karena tidak cocok. Dan sudah pernah saya sampaikan, komando hizbiyah itu adalah seperti para pimpinan-pimpinan kelompok-kelompok sesat yang membaiat anak buahnya untuk sami'na wa ata'na. Itu barakallahu fikum yang namanya komando hizbiyah. Tetapi kalau asatidah menyatakan kamu jangan ngajar dulu, kamu belum mampu. Kalau engkau mau mendengarkan nasihatku, jangan. Belajar dulu. Ini bukan komando, ini nasihat. Dan itu sudah ada jawaban dari Syekh Ubaid. Tinggal dengarkan. Kata beliau, apakah kalian mencambuk mereka kalau tidak mau nurut? Apakah kalian memenjarakan mereka kalau mereka tidak mau menuruti? Tidak. Ya berarti kalian tidak termasuk orang yang menjadi penguasa atau seperti negara dalam negara. Tidak. Kecuali kalau engkau menghukum siapa yang tidak nurut cambuk, siapa yang tidak nurut tangkap penjara. Berarti kamu baru menjadi tokoh hizbi yang menganggap kelompoknya sebagai negara dalam negara. Adapun kalimat fulan mubtadi'un dhal, jauhi dia. Si fulan tidak pantas mengajar, tinggalkan dia. Ini barakallahu fikum tahdir yang jelas ada dalam manhaj ahlus sunnah. Kalau engkau mau mengikuti alhamdulillah, kalau tidak, apa hak kita? Kita bukan penguasa, nggak bisa menangkap, nggak bisa mencambuk, tidak. Hanya bisa berkata, fulan tidak menerima nasihat. Selesai. Salahkah? Itu tugasnya asatidzah. Itu tugasnya ustaz. Maka fitnah komando itu mirip dengan fitnah haula musa'fiqun dari sisi itu. Sama-sama tuduhan tak berdasar. Afwan, jangan celah saya karena kebodohan saya. Apa saja contoh keterangan yang dianggap Muhammad bin Hadi sebagai hujjah ternyata bukan hujjah. Contohnya, dia su'fuq, tidak membaca 2 baris pun tanpa salah. Tidak bisa membaca 2 baris pun tanpa kekeliruan. Maksudnya Dr. Arafat dan sebagainya, itu tidak bisa membaca 2 baris pun tanpa salah. Kalau iya pun, apakah kemudian bisa ditahdir seseorang kalau bacanya salah? Kan bukan dalil, bukan hujjah. Itu satu contoh. Contoh yang berikutnya, su'fu, berpura-pura duduk di majlis para masyayikh, kemudian menyeret masyayikh untuk bersikap begini dan begitu sesuka mereka. Baik, itu butuh bukti lagi. Mana buktinya? Malah Syekh Rabi tersinggung. Siapa yang bisa mengatur saya menyeret-nyeret saya? Baik, apalagi dalilnya? Seputar itu. Barakallahu fikum. Dia tergelincir dalam ucapannya, mengatakan begini. Apakah itu bisa sebagai hujjah? Kalau dia sesat, dijauhi, su'fuq, nggak punya ilmu. Assalamualaikum. Akhirnya justru senjata makan tuan. Apa akhirnya? Beliau sendiri tergelincir dalam sekian masalah yang lebih mengerikan dan akhirnya terbongkar. Ditulis tanda tangan tanggal Safarul Khair. Safarul Khair ini adalah ucapan yang bid'ah, tidak boleh. Safar tidak khair, tidak syar. Safar seperti bulan-bulan yang lainnya sama. Ini tertulis, tercetak. Mau ngapain? Sudah tobat belum?
Kalau mereka sudah taubat, sudah mencabut ucapannya, engkau sudah mencabut ucapannya, saya keliru menyatakan safarul khair. Syekh Utsaimin rahimahullah menyatakan bahwa mereka menyatakan safarul khair karena munculnya bid'ah orang-orang yang menyatakan safar itu bulan yang banyak wabah penyakit atau bulan yang banyak musibah. Maka dilawan dengan kalimat safar khair begitu. Padahal itu namanya, kata Syekh Utsaimin, membantah bid'ah dengan bid'ah. Ini berarti berat sekali. Taib, sudah dicabut? Belum. Taib, ucapannya menyatakan husnul tali'. Wa min husnul tali', terekam dan saya dengar suaranya. Saya hafal suara beliau. Karena saya sudah tahu, sudah kenal sejak lama. Sejak sekian belas tahun yang lalu. Menyatakan wa min husnul tali'. Husnul tali' itu dengan bagusnya bintang yang muncul. Dan itu tidak berpengaruh. Yang tali' ataupun yang tenggelam tidak mempengaruhi keadaan. Ini masalah akidah. Sudah dicabut? Belum. Yang ketiga, ucapan yang ada beberapa ucapan-ucapan yang sampai ditulis oleh Syekh kita, Syekh Fawaz Al-Madkhali yang kemarin mengisi bersama kita di sini daurah, ditulis dengan judul Soalun Dunal biduni jaizah. Sayembara tanpa hadiah. Sayembara tanpa hadiah. Apa pertanyaannya? Pantaskah orang yang salahnya seperti ini, yang diketahui oleh talib tingkat rendahan, pantaskah disebut sebagai al-hafidh, al-alim? Satu, yang mengatakan safarul khair. Dua, yang menyatakan husnul tali'. Tiga, yang menyatakan begini. Sampai ada 3 atau 4 silsilah yang bisa bikin kajian sendiri dalam masalah itu. Tayyib, barakallahu fikum. Al-jaza'u min jinsil amal. Kalau mencari-cari kesalahan orang tergelincir, ternyata padamu ada lebih banyak lagi, bahkan lebih besar. Qanibdina'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi kita bukan haddadi, kita bukan hajuri, sehingga kita tetap menyatakan dan harapan mudah-mudahan Syekh Muhammad bin Hadi mencabut ucapan-ucapan tersebut dan rujuk sebagaimana rujuknya para masyayikh kita yang dituduh musafik, yang dituduh safiqah. Baik, itu harapan kita. Mudah-mudahan beliau kembali. Kita tidak langsung memvonis dia begini, dia begitu, mubtadi' tidak. Tetapi nasihat terus sampai kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah pada kita dan beliau dan pada seluruh kaum muslimin. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.